Afwan Buya, saya hamba Allah izin bertanya. Ada pemberitaan dari media nasional bahwa Indonesia menduduki peringkat nomor 1 di dunia sebagai pemain judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Agustus hingga September memantau ketat aliran dana terkait transaksi judi online yang kini membudaya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. PPATK menyampaikan dana sebesar 155 triliun ditemukan sebagai bukti transaksi perjudian yang dilakukan oleh warga Indonesia seperti ibu rumah tangga, PNS, mahasiswa, anak sekolah hingga oknum aparat kepolisian. Miris Buya, Islam kan mengharamkan judi, padahal Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia. Mohon pencerahannya, bagaimana seharusnya sikap pemerintah dan kita sebagai masyarakat biasa menyikapi masalah ini? Terima kasih atas jawabannya Buya. Semoga Buya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Di dalam menyikapi permasalahan sosial yang sudah ada hubungannya dengan kesalahan dan dosa, maka sebelum kita bicara tentang dosa skala nasional, maka hendaknya kita mengajak bicara kepada diri kita sendiri. Paling tidak dirimu itu selamat. Ku anfusakum, dirimu dulu selamat. Mulailah dari diri, supaya tidak sampai kita menjadi pembicara tapi kita termasuk di dalamnya. Ku anfusakum, jagalah dirimu sendiri dari perjudian. Judi adalah haram. Jadi disebutkan judi adalah dilakukan oleh masyarakat Indonesia muslim, bukan sekedar muslim, wahai hamba Allah. Dengar berita adalah ustadz pun ada yang ikut. Ini pengakuan dari ustadz, terlena dia karena keimanan sekarang permasalahannya. Kekeroposan iman, termasuk ada lagi yang lebih serem lagi, pinjaman yang ada ribanya. Siapa yang terjerat dengan pinjaman itu? Bukan orang awam, kadang ustadz pun. Sekarang pertanyaannya, ini adalah masalah pribadi sekali. Makanya kami mulai dari diri Anda sendiri. Kalau memang Anda yang mendengar suara ini tergolong orang-orang yang seperti itu, terjebak dalam judi atau pinjaman online dan sebagainya yang ada ribanya di dalamnya, ayo berbenah, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Selagi itu haram, tidak akan bawa berkah. Kemudian solusinya adalah Anda jangan selalu meminta solusi dari negara. Akan tapi solusi adalah dari diri kita sendiri. Gimana solusi dari kita sendiri? Kesadaran akan itu adalah hal yang haram. Hal yang haram, pinjaman online. Saya masukkan pinjaman online karena ini problemnya mirip-mirip. Yang kena pinjaman online terus saya juga sama-sama pernah judi, hampir rata-rata. Pernah judi online, pinjaman online, judi online, pinjaman online, judi online, pinjaman online. Itu sambung. Maka saya sambungkan kisahnya. Yang pertama adalah kita harus tahu itu adalah haram dan itu adalah dosa. Yang kedua adalah yang menjadikan kita mudah terbawa kepada hal-hal semacam itu adalah ketamaan. Kita pengen punya kekayaan praktis, pengen langsung dapat, dibuai oleh khayalan. Kita baru punya tawaran sebuah bisnis, belum jelas sudah berani pinjam, nyungsep sana nyungsep sini, tidak untung di usahanya, tagihan tetap mengalir dan seterusnya. Judi pun juga demikian, hasil tidak. Bukan masalah seandainya pun berhasil dengan berjudi, bukan suatu yang halal kok. Maka sekarang agar kita tidak mudah tergiur dengan yang demikian, itu kuncinya di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Biasakan dengan kesederhanaan, jangan gampang silau dengan tren budaya. Orang pada punya handphone, punya mobil, punya motor, punya rumah dan seterusnya. Ini yang menjadi sebab kita itu terseksa. Ayo kita belajar, yuk pakai nasi bungkus kalau bepergian, supaya tidak kena kos biaya yang mahal. Di rumah pandai-pandailah memasak. Cukuplah dengan panci seadanya, jangan hanya promo panci, langsung beli panci, pancinya double berapa di rumahmu. Kita perlu jujur deh, yang menjadi masalah kita sendiri. Mungkin kadang kita merenung, ya
Hari ini katanya, wah, rakyat miskin dan sebagainya. Mungkin hitungan ukuran kemiskinan seperti apa? Wallah alam. Kami masih ingat keadaan waktu dulu bagaimana Anda masih kecil. Keadaan di rumah kita tuh seperti apa? Telur itu dicampur tepung agar bisa dibagi sama saudara-saudaranya. Dan itu pun tidak pernah orang merasa terlalu melarat-larat amat ya. Kerupuk dituangi kecap sedikit saja. Kecapnya pun dibatasi mungkin sama orang tua kita karena mau dipakai esok hari. Minyak bekas itu dikasih bawang putih, digoreng sekalian, diucek sama bawang merah biar jadi sambal jelantah. Diumak-umak sama nasinya, nggak ada masalah. Artinya itu dimakan. Sekarang 4 telur masuk 1 mulut masih mengatakan dia fakir. Gaya hidup itu yang merusak. Gaya hidup yang merusak. Makanya jangan gengsi deh Anda kalau harus pakai sepeda engkol, pakai motor lama, HP jadul dan sebagainya. Subhanallah. Suatu ketika saya melihat orang yang sangat kaya raya. Bagaimana tidak kaya raya, dia punya tanah di mana-mana, memberikan ke pondok dan sebagainya. Suatu ketika ada bangun cintanya, handphone zaman dulu, ditanya WhatsApp nggak ngerti. Nggak, saya nggak urusan WhatsApp. Tapi nggak bikin korengan, nggak nempel di mukanya langsung HP-mu jelek, nggak ada tulisannya. Memang Anda menganggap sebuah kebutuhan. Loh, menganggap kebutuhan tentunya harus sesuaikan dengan kemampuan kita dong. Jangan gampang latah ikut-ikutan. Jadi permasalahan kita di situ. Sehingga kita biasa mengikuti hawa nafsu, ketamaan kita terus kita besarkan, kerakusan kita besarkan. Dapat duit seberapa pun dia tidak akan puas. Istri juga begitu, suaminya gaji 2.500.000, dia beli tas 25.000. Waktu suaminya gajinya menjadi 25 juta, lihat tasnya 25 juta, 2.500.000 dari 25.000. Nah ini, loh kita boleh kok kita pakai hidup baik, senang, rumah mewah dan sebagainya. Tapi yang tidak boleh ada menjadi sombong dengan itu semuanya, sehingga gengsi. Apakah Anda itu lupa bahwasanya enaknya sambal terong sama sambal terasi itu? Terasi diumek, terasi sama cabai, gula sedikit sama garam. Terongnya dibakar. Tahu nggak bakar terong? Kalau ketahuan orang nggak pernah bakar terong sama sudah biasa bakar. Kalau baru bakar terong bolak-balik nggak matang-matang. Jadi anggap saja sederhana seperti itu. Sayur lodeh, ya begitu enaknya. Maksudnya yuk biasa, jangan action. Kadang-kadang memaksakan dia harus makan begini, model begini, bajunya merek begini, merek begitu. Kain kafan nanti. Menganggap ini imamah ini berapa sih biaya harganya? Ini 1 real Saudi, 2 real bahkan. Berapa 2 real? 4.000 kali 8.000 rupiah. Sorot sama kamera seperti 25 juta nggak ada. Gitu. Sudahlah. Jadi maksud kami, ayo kita sama-sama membiasakan dengan kesederhanaan. Si kaya jangan menjadikan orang melarat menjadi semakin kecut hatinya. Karena apa? Ya dengan pamer-pamer kekayaan. Kemudian pamer, kalau orang tampak kekayaan biasa saja. Akan tapi kalau menjadikan orang lalu menganggap kekayaan adalah sebuah kemuliaan, itu aja jadi masalah. Yang kebetulan rezekinya pas-pasan, ya harus tahu diri dong. Kuncinya adalah kaya hati, bukan rendah kok dengan kefakiran. Di samping itu memang Islam tidak mengajarkan kita fakir. Kita harus hidup mandiri, tidak suka minta-minta dan sebagainya. Itu kan kuncinya di hati. Nah, dari ketamaan itulah menjadikan orang terpesona, sehingga terpesona dengan hal-hal baru. Dia harus membeli sesuatu yang dia belum mampu membelinya. Pinjam online. Mungkin ada berkata, itu buat sekolah anak saya. Iya tahu buat sekolah, tapi sebelumnya itu kan masalahnya bukan sekolah. Sebelumnya itu handphonemu itu loh, motormu sudah ganti baru sebelumnya, sudah punya televisi ganti lagi. Permasalahannya bukan, alasannya selalu anakku mau sekolah, ini mau ke sakit, rumah sakit. Tahu sebelum masuk rumah sakit itu cara hidupmu bagaimana? Di samping kami himbau kepada orang kaya harus sadar untuk bisa menolong saudaranya. Itu terus kami serukan. Akan tapi yuk kita mengajak diri kita sendiri untuk biasa dengan kesederhanaan. Sekarang kadang pengajian saja di setting, ini pengajian orang kaya. Nah, sekolah.
Sampai seorang ibu-ibu memaksakan anaknya harus sekolah di situ, dipikir kalau sekolah itu langsung kaya. Ini sekolah ibunya, istri-istrinya, ibu-ibunya itu langsung habis nganterin anaknya kuliner, pamer tas, belanja di Singapura, di Australia dan sebagainya, pamer begitu, masuk Allah. Yang lainnya yang nggak punya ikut-ikut, sudah grup orang kaya langsung kaya, yang nyungsep suaminya, pinjol online dan seterusnya. Akhirnya pengen cepet, ini ada peluang judi dan seterusnya. Kepada siapapun yang sudah terpeleset dalam pinjaman online ataupun judi, Allah Maha Kasih, kembalilah kepada Allah. Setelah itu Allah akan buka rizki untuk Anda. Paling tidak jadikan hati Anda yang kaya hati ya, jangan biasa dengan ketamaan. Nah, itu problemnya. Biarpun pemerintah menyelesaikan, kalau mental kita adalah mental yang tidak bisa ditolong, nggak bisa. Termasuk mental urusan dengan riba. Subhanallah, ini kan kejadian. Alasannya mungkin seorang berkata, mana ada orang kaya minjemin saya. Permasalahannya di mental. Sampai suatu ketika ada satu ibu-ibu solehah, dia mencoba menjadikan uangnya itu adalah untuk minjam. Sehingga ada beberapa orang yang biasa urusan dengan renten itu dihubungi. Biasanya berapa sebulan engkau pinjam kepada ini? Saya biasa 600.000, saya 1.200.000, oke. Ya sudah, saya pinjemi, kembalikan, nggak pakai tambahan, tapi kamu jangan pinjam ke sana. Jawabnya iya. Tak tanya, dikasih pinjam lagi ke sana. Hanya katanya dari 10 orang tuh 3 tok yang nggak pinjam. Berarti yang 7 pinjam lagi. Jadi mental nggak bisa ditolong semacam itu. Anda harus cerdas dong. Anda belum membayar, belum untung sudah harus membayar lagi. Itu riba. Pinjam online juga sama kasusnya, lebih serem lagi dari itu. Ayo cerdas. Tapi semuanya bisa diselesaikan dengan biasa, dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan, naik sepeda engkol enak banget kok. Naik motor zaman dulu juga enak kok. Jadi kita perlu membalikan cara hidup yang diajarkan Nabi SAW. Seandainya pun Allah menjadikan diri Anda orang kaya raya, tetap jangan biasa sombong dengan kekayaan Anda. Biasakan dengan kesederhanaan. Biarpun Anda memang boleh menikmati mobil mewah, rumah megah dan sebagainya, tapi tidak boleh merubah lalu Anda menjadi orang sombong. Kemudian yang tidak mampu dan fakir, ayo biasakan dengan kesederhanaan yang sesungguhnya, ya. Jangan biasa silo dengan gemerlapnya dunia ini, ya, sampai kita melakukan yang haram, mencuri. Itu kalau sudah, sebenarnya kalau mental seperti itu, mental judi, pinjam online, sudah nggak takut kepada Allah, itu jadi apapun juga merugikan. Jadi pengurus masjid, duit masjid diambil. Pengurus pondok, duit pondok juga diambil. Permasalahannya mentalnya. Duit pondok pun diambil tuh kalau jadi ustadz. Biarpun jadi orang kaya, tetap saja nanti kaya juga tetap jahat. Karena permasalahannya bukan urusan kaya atau melarat, tapi diri kita tidak terdidik dengan baik. Jadi orang kaya tambah nyekik orang malahan nanti kadang-kadang. Jadi pejabat, padahal pejabat kan sudah dicukupi, tapi tetap jahat. Kenapa? Mental jahat. Maka Anda yang mendengar suara ini, biarpun Anda mungkin seperti yang kami sifati, tapi kami yakin orang insaf akan mudah dirubah oleh Allah. Sadari kalau memang Anda yang biasa pinjam online, judi, kemudian gaya hidup yang salah, ayo segera berubah. Kita harus kembali kepada hikmah yang kita sampaikan. Kita harus menjadi orang kaya di akhirat nanti, mulia di akhirat, ya. Jangan sampai kita hanya ngejar kaya di dunia, tapi di akhirat ternyata sengsara. Jauhi yang haram dari urusan harta, jangan judi, jangan pinjam yang ada ribanya. Ketahuilah yang demikian itu menjadikan hidup Anda tidak berkah dan tersiksa. Ingat, kalau Anda meyakini yang kami sampaikan, kemudian Anda mengadu kepada Allah, kami yakin Anda akan ditolong oleh Allah. Akan tapi yang dengan kebenaran selalu menolak, memang dia sudah daftar untuk selalu dalam ketersiksaan. Ingat, selagi itu haram, katakan haram. Selagi tidak boleh, tinggal mengatakan, ya Allah ampuni, entaskan aku dari judi ini, Allah entaskan aku dari ini. Adukan kepada Allah. Tapi kalau sombong, gitu aja nggak boleh, ingat, Allah Maha tahu tentang apa yang ada di hati Anda. Hati-hati. Justru kami akan menghantarkan Anda untuk dalam ketenangan batin. Biarpun mungkin rizki pas-pasan, jadilah yang rizki pas-pasan seperti orang di tetangga Anda itu, duitnya pas-pasan tapi riang gembira, nggak punya utang, kumpulan dimanapun bisa dan sebagainya, ya. Indah itu yang membuat adalah kita. Dari kita mengusahakan. Allah yang memberikan keindahan, tapi kita mengusahakan, dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.